Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Yusuf Hernanto dengan NIM 2932432 dari Sindiket 2 Stemba 4. Di sini saya akan coba menjelaskan terkait integrasi software ERP, sektor kesehatan, yang mana case yang kita angkat adalah rumah sakit. Rumah sakit yang kita angkat bernama Bakti Agung Hospital. Nah, untuk detailnya sendiri, saya akan lebih spesifik menjelaskan beberapa modul. Yang pertama, saya akan menjelaskan modul website, kemudian kedua pasien, selanjutnya appointment, next insurance, dan terakhir adalah emergency. Oke, untuk model website sendiri, saya akan coba menjelaskan terkait teknis penggunaannya ya. Di sini ada beberapa komponen website yang seharusnya harus ada pada website Bakti Agung Hospital. Yang pertama ada About Us, Service, Pricing, Privacy Policy, News, Success Stories, Career, Shop, Event, Forum, Live Chat, E-Learning, dan terakhir Store Locator. Langsung saja kita beralih ke website. Di sini landing page atau halaman home ya untuk Bakti Agung Hospital. Di sini saya akan rangkum beberapa feature dalam satu halaman, yang mana di sini ada layanan, odontektomi gigi bungsu impaksi, persalinan sesar, kemudian ada obat-obatan, kemudian ada FAQ. Nah, di halaman home sendiri, bila kita tekan tombol lebih lanjut, di sini akan menampilkan halaman Bakti Agung Hospital, yang mana akan terdiri dari sejarah, struktur organisasi, kisah sukses, dan store locator paling bawah. Nah, untuk caranya sendiri ini sangat simpel. Teknisnya bisa ditekan editor. Nah, untuk edit sendiri, teman-teman tinggal sesuaikan saja terkait konten yang ingin ditulis. Seperti itu. Bila sudah disesuaikan, kemudian akan bisa langsung menekan tombol save untuk menyimpan hasil pekerjaan terakhir. Lanjut, saya akan beralih ke halaman berita. Nah, di halaman berita sendiri akan menampilkan seluruh berita ya yang ada pada Bakti Agung Hospital. Kemudian di sini juga ada kebijakan privasi, yang mana kebijakan privasi merupakan peraturan yang dianut oleh Bakti Agung Hospital. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman home. Di sini ada halaman obat-obatan, yang mana bila halaman obat-obatan ini kita tekan lebih lanjut akan menampilkan atau akan beralih ke menu shop, yang mana menu shop ini akan menampilkan seluruh data obat-obatan yang kita telah input di inventory. Selanjutnya kita akan beralih ke menu event. Nah, menu event sendiri sebenarnya eh, datanya bisa kita input melalui menu site, tekan event, atau kita bisa langsung menggunakan menu besaran dengan mencari mencari modul event. Nah, ini jangan lupa disesuaikan dengan perusahaan yang kita gunakan. Kebetulan di sini karena ada kendala, kita menggunakan perusahaan Almighty GS. Nah, untuk data event, kita bisa melakukan tekan new, kemudian kita input data sesuai dengan acara yang kita eh, buat. Sebelumnya saya telah membuat data, yang mana ada dua data event. Pertama, donor darah massal dengan keterangan detail seperti yang ada di gambar, maupun jalan sehat untuk memperingati HUT Bakti Agung Hospital ke-17. Oh, keterangan detail terlampir di layar kaca. Bila sudah, otomatis akan muncul ke halaman website. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke halaman course. Nah, untuk halaman course sendiri eh, bisa diakses melalui site, kemudian menu course, ataupun bisa menggunakan menu besaran dengan menekan mencari modul e-learning. Nah, di sini kebetulan saya telah membuat dua data ya. Pertama, pelatihan CPR Basic Class, dan yang kedua adalah pelatihan K3 Rumah Sakit Intermediate Class. Nah, bila mana ingin menambahkan data tambahan, bisa menekan tombol new, kemudian bisa menyesuaikan titel yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan kembali ke halaman website. Kita beralih ke halaman forum. Nah, halaman forum sendiri juga bisa disesuaikan juga ya dengan kebutuhan dari Bakti Agung Hospital. Di sini saya telah membuat tiga forum besaran, yaitu fasilitas rumah sakit, kedua obat-obatan, yang terakhir adalah lainnya.
Nah, untuk mengakses atau mengedit forum besaran ini bisa bisa menekan menu site, kemudian forum post, ataupun bisa bisa beralih ke modul besaran dengan modul e-learning. Di sini eh, akan tampil menu forum. Nah, forum di sini saya telah sesuai dengan data yang telah saya buat sebelumnya, ada fasilitas rumah sakit, ada obat-obatan, dan ada lainnya. Bila ingin menambahkan, maka bisa menekan tombol new dan input data sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, saya akan kembali ke modul website. Kita beralih ke menu karir. Nah, di sini kebetulan secara tampilan tidak sesuai dikarenakan memang ada kendala dari modul itu sendiri ya. Sehingga saya memberikan hyperlink ke menu rekrutmen. Nah, di sini untuk menu besaran rekrutmen, saya telah membuat dua data yang mana ada dokter kejiwaan dan ada nurse. Nah, untuk mempublish jangan lupa menggeser checkbox publish di sini ya untuk agar data tersebut tampil di website. Bila mana ingin menambahkan data, tinggal tekan tombol new, kemudian input data sesuai kebutuhan. Kita awali dengan modul pasien. Untuk modul pasien ini merupakan ini ya, master data untuk kita bisa melakukan proses end-to-end ke modul-modul lainnya. Ini kita siapkan beberapa skenario. Satu yang mana pasiennya bernama Aidin Abimanyu, pembayarannya cash. Physician-nya dengan Dokter Andin Andini, Pediatrik Astrid Deborah SPA, dan nurse-nya Ayu Adirawi. Kemudian identitinya male, 5 years old, kasusnya diajukan adalah demam, diare, rawat inap. Untuk skenario 2 ada Budi Bawono, Payment Insurance, Physician Odontologi, Dr. Bimo Budoyono, nurse-nya ada Buno Cagi Rajan, identity male 35 tahun, kasus yang diajukan cabut gigi, operasi rawat inap. Kemudian ada skenario 3, Chloe Clarissa, payment cash, estetik, dokter Ciara Cantika, nurse-nya Kosa Tanja, identity female 40 tahun, perawatan wajah, rawat jalan. Dan selanjutnya ada skenario 4A, 4B ini saling berkesinambungan yang mana untuk kasus ini ada Ibu Dania Davina sedang kasus yang diajukan adalah melahirkan dengan tambahan anak bernama Diza Denzin untuk physician-nya dengan Ibu Dinardani, nurse ada Dana Sejarit untuk Ibu Danian Davina umur 20 tahun 27 tahun female. Kemudian untuk anak sendiri nanti dokternya bisa bersama dengan Astrid Deborah, nurse Dion Dwi Cesar. Identity baby born, kasus yang diajukan adalah melahirkan sesar rawat inap. Langsung saja kita beralih ke modul pasien. Nah, untuk modul pasien kita pilih modul pasien untuk menambahkan data yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk pasien sendiri akan tampil data ya, tampil halaman untuk modul pasien. Nah, untuk data tadi sudah saya input sebanyak 5 pasien, ada Aiden Bayu, Chloe Clarissa, Dani Davina, Diza Denzelen, dan Budi Bawono. Bila mana Bapak Ibu ingin menambahkan data, tinggal menekan tombol new dan disesuaikan dengan nama dan gender dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi kita coba akses Aiden Abimanyu. Nah, Aiden Abimanyu setelah kita set ya seluruh data informasi yang dibutuhkan, ada gender, kemudian ada dokter, kemudian ada date birth dan age. Nah, data yang telah kita buat di pasien ini semuanya akan terintegrasi end-to-end ke modul-modul selanjutnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan terkait pembayaran, insurance atau cash, kemudian memerlukan eh, appointment atau mungkin secara emergensi dadakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke modul appointment dan modul emergency. Nah, kenapa modul appointment dan modul emergency kita satukan? Karena secara proses ini tersambung. Kebetulan sesuai dengan skenario yang kita buat, sesuai yang tampil pada layar kaca, di sini terbagi menjadi skenario 1, skenario 2, skenario 3, dan skenario 4A dan 4B.
Nah, untuk proses modul appointment sendiri, kita hanya membuat pada skenario 2, 3, dan 4A. Yang mana untuk proses appointment, untuk proses end-to-end sendiri memerlukan appointment. Langsung saja kita beralih ke modul Odoo. Di sini kita bisa akses modul besaran ya, untuk kemudian pilih modul appointment. Nah, di sini Bapak Ibu bisa meng-create data ya dengan cara menekan tombol new, kemudian disesuaikan dengan nama pasien, umur, dan departemen. Nah, untuk datanya seharusnya ini disesuaikan dengan data yang telah kita input pada modul pasien ya, yang mana modul pasien telah kita siapkan sebelumnya, sehingga untuk modul appointment sendiri hanya memilih sesuai dengan drop down yang ada di sini. Nah, kebetulan eh, eh, sesuai dengan data kita setelah membuat tiga data ya, sesuai dengan skenario tadi ada Dania Davina, Budi Bawono, dan Chloe Clarissa. Bila kita tekan satu row maka akan tampil detail informasi sesuai dengan skenario yang telah kita buat. Pertama Dania Davina 27 dengan physician-nya atau dokternya Adina Redani. Kemudian pembayaran perawatannya kita bisa akses dengan ke menu order information. Kemudian insurance-nya kita kosongkan. Untuk insurance policy-nya kita pilih sesuai data yang telah kita input sebelumnya di modul insurance. Sama seperti lainnya, untuk Budi Bawono pun bila kita tekan akan tampil informasi detail sesuai dengan skenario. Chloe Clarissa pun juga sama. Oke, selanjutnya kita beralih ke modul emergency. Nah, modul emergency ini kita akan terapkan pada skenario satu untuk pasien bernama Aiden Abimanyu. Nah, berbeda dengan skenario 2, 3 maupun 4A yang mana menggunakan appointment, untuk Aiden Abimanyu kita akan menggunakan modul emergency. Nah, langsung aja kita akan ke modul emergency. Nah, di modul emergency ini kita eh, akan coba untuk menginput data ya. Nah, kita pilih Mr. ID Nabi Banyu dengan otomatis age-nya akan tampil sesuai. Physician-nya kita sesuaikan dengan Dokter Andin Andini. Departemennya dikosongkan saja. Discharge kita sesuaikan di tanggal 23 misal. Nah, ada beberapa kendala untuk menggunakan modul ini yang mana perlu menginput word atau room dan bed number. Nah, word room dan bed number ini terkendala karena data yang telah kita input sebelumnya di modul hospitalization itu tidak tampil pada modul emergency yang mana mereka harusnya saling berkaitan sehingga data emergency ini tidak bisa dibuat. Yang terakhir, kita beralih ke modul insurance, yang mana modul insurance kita perlu daftarkan ya master datanya sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Di sini kita buat insurance dengan keterangan untuk pasien Budi Bawono. Insurance company kita set di Prudential Insurer dengan policy number tertampil, insured value tertampil, dan validity tertampil. Untuk pasien Dania Davina, kita menggunakan insurance company Allianz Insurance dengan policy number terlampir, insured value terlampir, validity terlampir. Terakhir ada Riza Dandelion, kita set di insurance company Allianz Insurance, policy number tertampil, insurance value tertampil, dan validity tertampil. Langsung saja kita beralih ke menu Odoo, modul Odoo dengan nama insurance. Nah, insurance ini sebelum kita buat, kita set dulu configuration, kemudian insurance company, sesuai dengan insurance company yang telah kita set di skenario. Ada tiga ya, yang pertama ada Prudential Insurance, Allianz Insurance, dan Mandiri InHealth. Bila mana ingin menambahkan insurance yang baru, maka bisa menekan tombol new. Di sini bisa input nama, kemudian pasiennya siapa, price list, dan description. Selanjutnya kita beralih ke insurance plan. Nah, insurance plan kita sesuaikan dengan nama kita sesuaikan dengan insurance yang telah kita, insurance company yang kita buat. Di sini ada medical, prudential insurance dengan settingan seperti tertampil di layar kaca. Yang mana dengan insurance prudential insurance maka biaya yang akan ditanggung adalah 100%.
Nah, bila mana configuration 2 itu sudah dicek, maka kita harus membuat insurance policy. Nah, insurance policy ini kita sesuaikan dengan nama pasien yang telah kita buat tadi. Ada Budi Bawono, Dania Delvina, Diza Dandelion. Kita coba cek untuk Mr. Budi Bawono. Nah, Budi Bawono ini kita akan set menggunakan prudensial, kemudian policy number yang kita sesuaikan, kemudian insurance plans-nya kita sesuaikan dengan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini insurance akan mengcover seluruh biaya dengan maksimal nominal 5 miliar. Detailnya bisa dicek di sini, kita akan set di 100% penagihan ya, dari appointment, radiologi hingga laboratori. Nah, sama seperti Budi Bawono, Dania Davina pun seperti itu, disesuaikan saja insurance company, policy number, insurance plan, dan insurance value atau nominal yang akan di cover. Yang mana ini dibedakan dari data sebelumnya, yaitu 1 miliar. Untuk persentasenya kita cover 100% dari appointment, radiologi, laboratori. Di Zdendelin pun seperti itu, disesuaikan saja insurance company, policy number, insurance plan, insure value, hingga detail yang akan di cover. Bila mana sudah akan tampil pada eh, menu insurance policy dan insurance ini bisa digunakan untuk proses pada modul-modul selanjutnya saat eh, terdapat klaim pada suatu tindakan. Bila mana ada tindakan, maka akan tampil pada menu klaim dan akan tampil nominal yang sesuai dengan tagihan dari tindakan yang dilakukan. Cukup sekian untuk penjelasan teknis terkait modul-modul spesifik dalam integrasi ERP sektor kesehatan di Rumah Sakit Bakti Agung Hospital. Dalam beberapa modul mungkin ada beberapa ketidaksesuaian atau kendala secara default. Untuk kendalanya sendiri sedang dilakukan perbaikan, namun secara flow seharusnya sudah mewakili dari proses yang ada. Dari saya cukup sekian untuk penjelasannya. Terima kasih.